Bab 501, Satu Momen. Awan hitam di atas zona Empress Cobra membuatnya tetap berada dalam kegelapan abadi, yang tidak membantu suasana gugup semua orang. Para prajurit jarang berbicara karena mereka harus berada di puncak konsentrasi setiap saat. Mereka tahu musuh akan muncul. Mereka hanya tidak tahu kapan dan dari mana mereka akan muncul. Sylvia telah menunjukkan kekuatan kerudung kegelapan Susan, dan Susan pasti akan memanfaatkan mantra itu lagi. Semua orang tahu bahwa seluruh pasukan Susan akan disembunyikan dari pandangan sampai mereka siap menyerang. Kapanpun itu terjadi. Dan yang terburuk, tidak ada yang bisa melawan kerudung kegelapan. Baik Sylvia maupun Gerald tidak bisa datang dengan mantra atau lingkaran sihir apapun yang bisa merasakan kerudung kegelapan. Ini berarti serangan pertama terhadap Susan dan Dewan akan bebas. Mereka memiliki inisiatif, yang merupakan pemikiran menakutkan karena dia memiliki puluhan penyihir agung yang mengikuti perintahnya. Serangan terkonsentrasi dari begitu banyak penyihir tinggi sangat menghancurkan. Semua orang tahu bahwa banyak orang akan mati pada serangan pertama. Mereka hanya berharap itu bukan mereka. Berjam-jam berlalu. Sang terus berdiri di depan 5 penyihir menengah atas yang berdiri di depan gedung berbenteng. Mata kanannya tertutup, dan dia tetap fokus pada sekelilingnya. Gerald melayang di udara. Untungnya, meskipun mantra terbangnya memerlukan banyak mana untuk diaktifkan, tidak memerlukan banyak mana untuk mengimbanginya. Gerald melayang di atas tentara seperti mercusuar harapan dan kekuatan. Atau seperti sasaran. Penantiannya menegangkan. Rasanya seperti selamanya. Mata kanan sang terbuka. Bersinar. Tiba-tiba, lebih dari 80 penyihir tinggi muncul dalam formasi setengah lingkaran di belakang tempat semua orang menghadap. Terlebih lagi, 9 dari lebih dari 80 penyihir tinggi ini adalah penyihir tinggi akhir. 4 anggota Dewan Utama yang tersisa jelas juga telah mengumpulkan 5 anggota Dewan Sekunder di barat kerajaan Sky Thunder. Kerudung kegelapan bisa menyembunyikan para penyihir, tapi tidak bisa menyembunyikan fluktuasi mana. Sang telah membuka matanya ketika dia merasakan mana dalam jumlah besar yang pada dasarnya menembaki lokasi di belakang mereka. Ini adalah penyerapan mana dari lebih dari 80 penyihir tinggi yang menyiapkan mantra. Bola api besar, badai es, gelombang logam yang membelah angkasa, kumpulan sambaran petir, badai yang membelah, batu-batu besar, semua ini muncul dalam hiruk-pikuk kehancuran raksasa di atas para penyihir tinggi musuh. Mereka semua telah mempersiapkan mantra mereka dalam sekejap. Itu terjadi begitu cepat sehingga belum ada yang beranjak dari tempatnya. Tubuh mereka baru saja mulai mengambil posisi bertarung. Saat itu, hanya teror, ketakutan, dan antisipasi yang ada di benak pasukan Gerald. Di satu sisi, saat yang mereka takuti telah tiba, namun di sisi lain, penantian yang menyiksa akhirnya berakhir. Mengenakan biaya, Spirit Sense Gerald ditransmisikan ke semua orang di bawahnya. Lutut para prajurit itu miring pada saat yang bersamaan. Semua penyihir menggunakan mantra yang sama. Kemudian, gelombang kehancuran melanda mereka semua. Meskipun gelombang kehancuran tampak seperti satu kesatuan, sebenarnya gelombang itu terdiri dari banyak serangan kecil dan terarah. Itu tampak seperti gelombang tunggal, tetapi Spirit Sense setiap orang dapat segera memilih serangan yang ditargetkan pada mereka secara spesifik. Sang juga merasakan mantra ditujukan padanya. 3 anggota Dewan. 3 anggota Dewan mengincarnya dengan mantra mereka. 3 penyihir tertinggi terlambat. Di saat yang sama, menjadi jelas juga siapa yang mengincar Sylvia dan Gerald, dan juga menjadi jelas apa strategi Dewan dalam pertempuran ini. Gerald menargetkan 5 mantra padanya, salah satunya adalah mantra kegelapan yang cepat dan kuat. 5 anggota Dewan mengincar Gerald, termasuk Susan. Sylvia menjadi sasaran sambaran petir yang cepat, yang meningkatkan kelembapan di sekitarnya untuk memberikan jangkauan yang lebih luas. Mantra ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Itu sama luasnya dengan area efek mantra, tapi begitu sesuatu memasuki area efek, sambaran petir akan mengenai target dengan serangan terkonsentrasi. Ini adalah lawan yang akan membuat Sylvia mendapat masalah besar. Dan sekarang, rencana mereka sudah jelas. Sylvia bisa melawan 1 anggota Dewan secara setara, dan Dewan juga mengirimkan 1 anggota kepadanya. Gerald bisa melawan 5 anggota Dewan secara setara, dengan Susan di antara mereka, dan Dewan juga mengirim 5 anggota, termasuk Susan, ke arahnya. Sang tidak sekuat Gerald, bahkan dengan mantra tambahannya. Paling banter, Sang mungkin bisa menang melawan 2 anggota Dewan. Tapi mereka telah mengirim 3 orang untuk menyerang Sang. Jelas sekali, mereka ingin menghentikan Gerald dan Sylvia sampai Sang terbunuh. Kemudian, ketiga penyihir agung akhir akan bergabung dengan penyihir keempat dan membunuh Sylvia. Terakhir, ke-9 anggota Dewan akan fokus pada Gerald. Gerald bisa melawan 5, tapi dia tidak bisa melawan 9. Namun Dewan juga mengetahui bahwa Gerald akan membawa beberapa dari mereka bersamanya ke akhirat. Sang fokus pada 3 mantra yang datang padanya. Sang baru saja mampu bereaksi terhadap serangan Duke Blaze Furnace, dan dia bahkan belum benar-benar melihat mantra Sylvia. Tapi itu terjadi ketika dia belum berada di bawah mantra tambahannya. Sekarang, dia dapat membedakan karakteristiknya dan bereaksi dengan tepat. Sinar api yang terkonsentrasi dan masif, kolom batu yang berubah bentuk, dan tombak angin yang berkobar ditembakkan ke arah Sang.
Semua anggota dewan mengetahui lebih dari satu konsep, dan ini menjadi jelas ketika melihat mantra mereka. Pancaran api tampak normal di luar, tapi Sang bisa merasakan mana bumi di dalamnya. Ini berarti pancaran sinar tersebut tidak akan meledak segera setelah mencapai sasarannya. Sebaliknya, ia akan menembus sasarannya seperti tombak yang sangat panas. Kolom bumi mengeluarkan banyak mana air. Dibandingkan dengan bumi pada umumnya, kolom ini dapat mengalir dan berubah bentuk seperti air namun tetap sekeras dan seberat batuan terberat. Namun yang paling memprihatinkan adalah mantra ketiga. Masalah terbesar bagi Sang ketika melawan mage di atas levelnya adalah kecepatan. Alasan utama kenapa dia selalu kalah adalah karena serangan lawannya jauh melebihi kecepatannya sendiri. Hampir seluruh pertahanan Sang bergantung pada kemampuan menghindari dan menangkis serangan, dan seseorang membutuhkan kecepatan untuk kedua serangan tersebut. Dan tombak angin yang berkobar. Kecepatannya tidak nyata. Ini menggabungkan kecepatan dasar elemen angin dengan kecepatan tambahan elemen petir. Dibandingkan dengan dua mantra lainnya, mantra ini tidak memiliki kekuatan mentah dan destruktif, namun lebih dari cukup untuk mengimbanginya dengan kecepatan. Anggota dewan ini adalah lawan yang sempurna bagi Sang. Tombak angin akan mengenai Sang terlebih dahulu, dan dua mantra lainnya akan mengenainya secara bersamaan tak lama kemudian. Rencana mereka sudah jelas. Sang harus bertahan dari mantra pertama, yang akan membuatnya terkena serangan dahsyat setelahnya. Saat itulah dua mantra lainnya akan membunuhnya. Bab 502, Korban. Semua orang bereaksi pada saat bersamaan. Saat mantra menembaki pasukan jeral, para prajurit melompat dengan seluruh kekuatan mereka. Di masa lalu, ini merupakan hukuman mati bagi para pejuang. Bagaimanapun, mereka akan duduk seperti bebek di udara. Tapi segalanya telah berubah. Saat masih menembak ke atas, semua prajurit mendarat dengan senjata mereka dan menembak ke depan. Sementara itu, mantra yang digunakan semua penyihir jeral adalah Mana Step. Sebelumnya, para prajurit telah memblokir jalan para penyihir, tetapi dengan mereka melompat menjauh, para penyihir bebas untuk Mana Step ke arah manapun. Sylvia berhasil menghindari mantra yang ditujukan padanya dengan Mana Step sederhana. Sebagai penyihir tingkat akhir, dia dapat bereaksi terhadap serangan dari penyihir tingkat akhir lainnya. Namun, para penyihir lainnya tidak seberuntung itu. Sama seperti anggota dewan yang memilih target mereka, semua penyihir tinggi lainnya juga telah memilih target mereka. Dan hanya sedikit dari mereka yang menyerang para prajurit. Hanya 10 mantra yang telah ditembakkan pada pasukan kolektif yang terdiri dari 65 prajurit tahap jalan sejati, dan semua mantranya meleset. Ini hanyalah pertunjukan untuk memaksa para pejuang menghancurkan formasi mereka. 10 mantra tidak pernah dimaksudkan untuk membunuh para pejuang. Dengan 9 anggota dewan yang menargetkan Jeral, Sylvia, dan Sang, dan dengan 10 penyihir yang menargetkan para prajurit, masih ada sekitar 60 mantra yang belum ditemukan. 20 dari 60 mantra yang tersisa ditembakkan ke gedung yang dibentengi. Susan punya cukup waktu untuk mencari tahu semuanya dan membuat rencana, dan ketika dia melihat 5 penyihir menengah atas mempertahankan gedung, dia memutuskan untuk menghadapi mereka secara langsung. 20 penyihir tingkat menengah menargetkan 5 penyihir tingkat menengah dengan mantra gabungan, menunjukkan kekuatan mantra penyihir tingkat tinggi puncak. 5 penyihir tingkat menengah menggabungkan kekuatan mereka menjadi satu dalam 4 kelompok, artinya 4 mantra penyihir tingkat tinggi sedang menembaki mereka. Ini semua adalah penyihir menengah atas yang dapat diakses oleh dewan. Semua penyihir lainnya adalah penyihir tingkat tinggi awal, dan tidak ada satupun penyihir tingkat tinggi awal di pasukan. 9 penyihir agung akhir menargetkan Jeral, Sang, dan Sylvia. 20 penyihir menengah atas menargetkan bangunan itu. 10 dari 55 penyihir tingkat awal memaksa para prajurit untuk menghancurkan formasi. Dan 45 penyihir tinggi awal yang tersisa menyerang pasukan penyihir tinggi awal Jeral. Terlebih lagi, 3 penyihir tingkat awal masing-masing menargetkan 1 penyihir tingkat awal. Ini sungguh menghancurkan. Jika serangan ini diluncurkan oleh penyihir tingkat tinggi awal, penyihir tingkat tinggi awal Jeral akan dapat bereaksi. Tapi musuh tidak memiliki penyihir tingkat tinggi awal. 15 pasukan penyihir tinggi awal Jeral yang menjadi sasaran tidak cukup cepat untuk bereaksi dengan Mana Step. Semua penyihir dari pasukan Jeral telah mengaktifkan perisai mana mereka selama berjam-jam sekarang, tapi apa bedanya ketika mereka diincar oleh 3 penyihir tinggi yang satu tingkat di atas mereka? Tidak ada apa-apa. Mata penyihir tingkat awal terbuka karena ketakutan dan keterkejutan. Mereka tahu bahwa mereka akan mati. Jeral memiliki sekitar 30 penyihir tingkat tinggi, tetapi sekitar 20 di antaranya adalah penyihir tingkat tinggi awal. Dalam sekejap, 15 dari 20 penyihir tertinggi meninggal, menyisakan 5 di antaranya. Dan 3 dari 5 orang ini berada di dalam gedung untuk menjaga agar mantra penguatan Sang tetap aktif. Hampir setiap penyihir tingkat tinggi di luar gedung terbunuh dalam serangan pertama. Separuh dari seluruh penyihir tinggi di bawah pimpinan Jeral meninggal. Ini merupakan pukulan telak. Pada saat yang sama, 4 mantra penyihir puncak tinggi yang dilemparkan oleh 20 penyihir menengah atas menembaki 5 penyihir menengah atas yang mempertahankan bangunan berbenteng. Perisai mana milik penyihir tingkat menengah tidak bisa menahan kekuatan mantra penyihir tingkat tinggi. 5 penyihir menengah atas melihat mantra itu. Jeral telah menerima kerugian besar, dan keadaannya hanya akan bertambah buruk dari sini. Atau akankah itu? BOOOOOM. 4 mantra yang sangat kuat tiba,
Tapi sebelum mereka bisa mengenai 4 dari 5 penyihir menengah atas, sebuah perisai raksasa muncul di sekitar mereka. Kerudung kegelapan mungkin adalah mantra persembunyian terbaik di kerajaan Sky Thunder, tapi bukan berarti tidak ada mantra persembunyian lainnya. Mata dari 20 penyihir agung terbuka karena terkejut ketika perisai raksasa itu muncul. Perisai ini jelas diciptakan oleh lingkaran sihir yang kuat. Tapi mereka belum pernah melihat lingkaran ajaib seperti itu. Susan juga belum memperingatkan mereka tentang hal itu. Dari mana datangnya lingkaran ajaib itu? Retakan. Namun, keempat mantra itu terlalu kuat, dan setelah memblokirnya sesaat, keempat mantra itu berhasil menembus. Bang, 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 tapi 5 penyihir menengah atas segera menembakkan mantra mereka sendiri ke arah mereka. Momen singkat ini telah memberi mereka cukup waktu untuk menyingkat mantra ofensif masing-masing. Terlebih lagi, penghalang itu telah melemahkan mantra penyerang secara substansial. Saat itu, George telah dibunuh oleh seseorang yang pada dasarnya menenggelamkannya dalam kekayaan. Dan hari ini, 4 mantra yang sangat kuat dihentikan dengan memberikan kekayaan kepada mereka. Mana kristal dengan nilai kolektif 1,5 miliar emas telah dikorbankan saat ini. Ini adalah 75% dari seluruh akumulasi kekayaan yang dimiliki Gerald. Semua untuk penghalang tunggal ini. Keempat mantra penyerang dihancurkan, dan 5 penyihir menengah atas siap melawan. Tentu saja, 5 penyihir menengah atas tidak bisa menang melawan 20 orang sendirian. Namun mereka tidak sendirian. Bang, 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 bang. Seperti rentetan roket, 20 prajurit paling kuat meledak ke dalam kelompok penyihir menengah atas. 45 prajurit lainnya menembak ke 55 penyihir tingkat awal. Di langit, awan badai dahsyat berkumpul. Ini pertanda Gerald juga sedang mengeluarkan kekuatannya. Di sampingnya, 4 penyihir tinggi awal, 5 penyihir tinggi awal, dan 3 penyihir menengah atas yang tersisa sedang menyiapkan mantra mereka untuk menembaki pasukan penyihir tinggi awal. Di belakang, Sylvia sedang mempersiapkan mantranya untuk melawan lawannya. Di langit, Gerald sedang mempersiapkan mantranya melawan Dewan setelah menangani serangan awal. Pertempuran telah ditetapkan, 15 orang di pihak Gerald telah terbunuh. Namun totalnya ada 16 orang yang meninggal dunia. Dan faktanya, 15 penyihir tingkat awal meninggal setelah orang ke-16. Tepat sebelum mantra mengenai 15 penyihir tingkat tinggi awal, ledakan cahaya terang muncul di tengah perkemahan Gerald. Sesaat kemudian, ledakan petir dan angin yang sangat besar meledak sejauh 500 meter. Karena kerudung kegelapan tidak dapat menyembunyikan fluktuasi mana, para penyihir yang menyergap tidak dapat mengaktifkan perisai mana. Rencana mereka adalah melancarkan serangan, mengaktifkan mana shield, dan memulai pertempuran. Itu seharusnya mudah. Namun, serangan salah satu anggota dewan terlalu cepat. Petir dan angin, kombinasi elemen tercepat, dan ketika sang menggunakan refleksi dengan pedang kolosalnya pada serangan itu. Dengan baik, 2 anggota dewan lainnya memandang dengan ngeri ketika sesama anggota dewan mereka berubah menjadi debu oleh mantranya sendiri. Korban pertama dalam perang tersebut adalah salah satu anggota dewan, sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Dan kemudian, serangan mereka sampai di lokasi Sang. BOOOOOM. Bab 503, bukan duel. Setelah sambaran petir dipantulkan oleh Sang, dia segera fokus pada 2 serangan lainnya. Seperti yang diperkirakan musuh, Sang tidak dapat dengan mudah menangani kedua mantra ini setelah menangani yang pertama. Siapa? Pada saat itu, lingkungan sekitar Sang mulai berubah menjadi debu saat dia mengaktifkan domain entropi miliknya. Pada saat yang sama, dia meletakkan pedang kolosalnya di depannya. Bang! Sang terlempar ke kejauhan oleh kolom tanah yang fleksibel sementara pancaran api telah berubah menjadi mana murni. Pada saat yang sama, seluruh kulit Sang dan sebagian besar ototnya telah dikorbankan untuk domain entropi, memenuhi armornya dengan darah. Sang segera menyembuhkan tubuhnya dengan menghabiskan hampir separuh energi hidupnya. Para penyihir hanya teralihkan sesaat oleh kematian rekan mereka, dan mereka sudah fokus pada Sang lagi. Saat Sang masih terbang, air penyembuhan keluar dari armornya, mengisi ulang energi hidupnya. Inilah mengapa Sang memutuskan untuk menghancurkan mantra kedua dengan domain entropinya daripada menggunakan armornya. Selama armornya tetap utuh, dia tidak akan kehabisan energi kehidupan dalam waktu dekat. Sang mendarat sekitar 1 kilometer jauhnya. Kekuatan pilar itu sungguh luar biasa. Namun sesaat kemudian, gelombang api yang keras menyapu ke arahnya, dan Sang juga bisa merasakan udara di atasnya dipenuhi mana bumi dan air. Mereka berdua menggunakan mantra yang berhubungan dengan kekuatan fisik. Aku bisa menangani mantra berbasis energi dengan refraksi dan refleksi, tapi menangani mantra semacam ini membuatnya sangat sulit untuk mendekati pedang kolosalku. Mata kanan Sang bersinar. Bang! Lalu, dia meledak ke samping. Karena jaraknya yang jauh, Sang cukup cepat untuk menghindari gelombang tembakan keras, tetapi mantra kedua telah disiapkan. Sang bisa melihat sesuatu seperti awan yang terbuat dari tanah berlumpur tercipta di atasnya, dan sesaat kemudian, beberapa paku mengerikan melesat ke arahnya dari langit. Denting, denting, denting. Sang terus berlari sambil menangkis paku itu satu persatu. Tanpa mantra tambahannya, dia tidak akan bisa melakukan itu. Tapi kemudian, mantra berikutnya telah tiba. Beberapa tiang api muncul dari tanah di depan Sang. Bang, bang, bang. Sang melepaskan ledakan api satu demi satu saat dia menerobos pilar api.
Suhunya sangat panas, tapi Sang berhasil menjaga suhu tubuhnya pada tingkat yang aman berkat ledakan api miliknya. Untungnya, tidak ada mana bumi di dalam pilar api ini. Sang berhasil menjauh dari para penyihir. Kedua anggota dewan memandang Sang dengan mata menyipit. Mereka seharusnya membunuh target mereka terlebih dahulu, dan pelarian Sang yang terus-menerus membuat hal itu menjadi sulit. Mereka bertukar beberapa rencana dengan spirit sense mereka dalam sekejap. Bersinar, bersinar, mereka berdua menghilang dengan mana step dan tiba sekitar 500 meter dari Sang. Fokus mereka telah menyiapkan rangkaian mantra berikutnya. Para penyihir mengeluarkan 2 mantra lagi sebelum melepaskan keempatnya sekaligus. Count Sword tidak akan bisa memblokir semua itu. Sang dapat melihat beberapa pilar api dan tanah menembak ke arahnya dari beberapa arah, dan dia juga melihat 2 gelombang tambahan tanah dan api datang ke arahnya dari samping. Dia hanya bisa memblokir dengan pedangnya dalam satu arah. Namun, dia sudah menduga hal seperti ini. Dia telah mencapai targetnya, dan mantra ini tidak penting lagi. WHOOOM. Pada saat itulah terjadi ledakan cahaya raksasa yang dapat dilihat dari jarak puluhan kilometer. Namun, ini hanya satu dari sekian banyak ledakan. Lagi pula, total hampir 100 penyihir tinggi bertarung di sini. Terjadi ledakan dahsyat di mana-mana. Karena itu, ledakan cahaya yang sangat besar tidak diketahui, kecuali 2 anggota dewan yang mengikuti Sang. Boom! Mantra mereka menghantam kubah cahaya besar itu, menghancurkan sebagian besarnya, namun mantra mereka tetap terhenti pada akhirnya. Jauh di dalam kubah cahaya, tubuh Sang berhenti berkembang hingga tingkat yang mengerikan, tetapi air penyembuhan tiba sesaat kemudian. Pada saat yang sama, cahaya di sekitar Sang memasuki pedang kolosal miliknya, yang dengan cepat mulai terbakar dengan api hitam. Kedua anggota dewan masih berjarak lebih dari 500 meter, dan Sang tidak bisa sampai di sana dengan cukup cepat. Tapi itu tidak masalah. Setelah menggunakan Brilliance, Sang berlari ke depan dan mengayun ke bawah. Ya, Sang tidak bisa menghubungi anggota dewan. Namun, kita harus ingat bahwa ini bukanlah duel. Ini adalah perang. Retakan. Di bawah kekuatan senja yang luar biasa kuatnya, perisai mana dari penyihir menengah atas pecah berkeping-keping, dan penyihir itu sendiri berubah menjadi debu. Ya, inilah tujuan Sang. Jika dia tidak bisa mendekati kedua anggota dewan itu dengan mudah, dia akan memilih orang lain saja. Penyihir menengah atas yang baru saja mati sedang melawan seorang pejuang sementara salah satu dari 5 penyihir menengah atas yang mempertahankan bangunan berbenteng membantunya. Karena hiruk-pikuk kehancuran yang terjadi di sekitar semua orang, penyihir menengah atas tidak menyadari bahwa ledakan cemerlang di sampingnya telah ditargetkan padanya. Selain itu, Brilliance juga mendistorsi spirit sense, sehingga sulit untuk menyadari pendekatan Sang. Prajurit yang telah melawan mage memandang dengan kaget ke arah Count Sword. Sang bisa melihat rasa terima kasih di matanya. Bang! Namun, Sang harus melepaskan tembakan lagi saat kedua anggota dewan kembali menyerangnya. Untungnya, kedua anggota dewan mengabaikan prajurit itu sama sekali. Sang jauh lebih penting bagi mereka. Prajurit itu menyipitkan matanya dan menyerang penyihir menengah atas lainnya, yang saat ini sedang mendorong kembali prajurit lain. Pada saat yang sama, Sang menyerang anggota dewan lagi, pedangnya sekarang dalam kondisi pedang besar. Saat Sang menyerang mereka, tubuhnya tampak semakin panas. Seluruh tubuh Sang mengalami luka bakar parah, dan dia semakin sulit bergerak. Kedua anggota dewan memperhatikan ada sesuatu yang sedang terjadi. Aura Count Sword menjadi tidak stabil. Meskipun demikian, mereka sudah menyiapkan rangkaian mantra berikutnya. Dan kemudian, Sang berhenti. Udara di sekelilingnya melengkung saat panas dan dingin saling bertarung. Lalu, jeda. Untuk sesaat, segalanya tampak stabil di sekitar Sang. WHOOOM. Wilayah yang sangat dingin tiba-tiba keluar dari tubuh Sang, meliputi area sekitar 2 km, termasuk anggota dewan. Domainnya telah tiba dalam sekejap, dan mereka tidak dapat bereaksi. Seluruh dunia mereka berubah menjadi neraka sedingin es, dan mereka bisa merasakan mana mereka perlahan-lahan terkuras saat dinginnya es mencoba melewati mana shield mereka. Sang telah mengaktifkan domain esnya. Bulan baru. Bab 504, Dampak. Pada awalnya, mana es di bulan baru hanya menghabiskan sedikit mana anggota dewan, namun beberapa saat kemudian, ia mulai menghabiskan mana mereka dengan cepat. Semua mana es di dalam bulan baru dengan cepat bergerak ke arah mereka. Sepertinya Sang ingin menenggelamkan mereka di dalamnya. Biasanya, Sang menggunakan bulan baru untuk melawan monster agar lebih mudah meledak dan menggunakan Frostbite dan Piercing Cold, namun kedua serangan ini tidak membantu melawan penyihir. Kekuatan serangan ini rendah, dan ditujukan untuk menembus armor, bukan mana shield. Karena itu, Sang hanya mendorong mana es sebanyak yang dia bisa ke arah mereka, menghabiskan mana mereka. Kedua penyihir itu terkejut karena Sang bisa memanggil wilayah es yang begitu kuat. Mereka belum pernah mendengar tentang kemampuan itu sebelumnya. Namun, mereka bukannya tidak berpengalaman, dan mereka tahu cara menangani domain tersebut. Bersinar, bersinar, mereka berdua menggunakan mana step dan mundur dari domain. Mereka menyadari bahwa tubuh Sang menjadi tidak stabil sebelum memanggil domain ini, yang berarti biayanya sangat mahal. Pilihan terbaik adalah mundur sampai lenyap. Tapi saat Sang melihat mereka mundur, mata kanannya bersinar. Semua mana es di bulan baru berhenti bergerak ke arah mereka, dan Sang menyerang ke arah yang berbeda. Sedetik kemudian, Sang tiba di medan perang yang berbeda.
Ledakan terus-menerus yang terjadi di wilayah kekuasaannya menghabiskan mana es miliknya dengan gila-gilaan. Sang dengan cepat mengumpulkan semua mana es di dalam bulan baru dan melemparkannya ke 30 penyihir tingkat awal yang melawan para prajurit. Domain dipanggil sepanjang waktu dalam perang seperti itu, dan berada di dalam domain orang lain adalah hal yang normal, bahkan jika mereka tidak melawan pemilik domain tersebut. Karena itu, para penyihir mengabaikan domain tempat mereka berada kecuali itu adalah domain seseorang yang sedang mereka lawan saat ini. 30 penyihir tingkat awal menyadari bahwa mana mereka dikonsumsi dengan cepat, dan mata mereka membelalak karena terkejut. Bersinar, 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 semua 30 penyihir tinggi menggunakan mana step dan mundur dari domain. Hanya dalam hitungan detik, Sang telah menghabiskan seluruh mana es bulan baru. Dia telah melemparkan semuanya pada penyihir tingkat awal. Dia belum membunuh satu pun dari mereka, tapi dia yakin bahwa dia telah menghabiskan setidaknya 10% dari masing-masing mana penyihir tingkat awal dan juga memaksa mereka untuk meninggalkan mantra mereka saat ini untuk menggunakan mana step. Para prajurit tidak menunggu dan segera menembak setelah para penyihir tinggi yang mundur. Mereka punya inisiatif sekarang, dan lawan mereka sedikit melemah. Anggota dewan memperhatikan bahwa Sang telah memberikan bantuan besar lainnya kepada sekutunya dan mengertakkan gigi. Mereka seharusnya membunuhnya, tapi entah bagaimana dia berhasil membantu sekutunya. Keduanya berkomunikasi melalui Spirit Sense dan memutuskan perubahan rencana. Target mereka terus-menerus melarikan diri dari mereka dan membantu pasukannya. Bagus. Kemudian, mereka akan melakukan hal yang sama. Mata mereka terfokus pada medan perang dengan semua penyihir menengah atas dan menyiapkan mantra mereka. Sang memperhatikan hal itu, dan mata kanannya menyipit. Dia menarik pedang hebatnya kembali, dan pedang itu terbakar. Kemudian, Sang menembakkan gelombang api hitam ke arah mereka. Keduanya dengan cepat menyadari dan menggunakan mana step. Mereka bisa merasakan kekuatan destruktif murni di dalam serangan itu, dan terkena serangan itu akan berdampak buruk. Gelombang api hitam meleset, dan mereka berdua memandang ke arah Sang yang jauh. Dia saat ini berada 3 km jauhnya dari mereka, yang bukan merupakan jarak yang mudah untuk dijembatani. Jika mereka memutuskan untuk menyerangnya, mereka perlu menggunakan 2 langkah mana berturut-turut untuk mendekat sehingga dia tidak bisa menghindari serangan mereka, dan mereka tahu bahwa dia hanya akan mundur lagi. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk fokus pada medan perang lain. Bang! Tiba-tiba, tombak api mendarat di salah satu dari 2 mana shield mereka, dan mereka fokus pada Sang lagi. Bagaimana dia bisa melancarkan serangan secepat itu dari jarak sejauh ini? Kemudian, mereka menyadari bahwa beberapa bintang jatuh dan matahari tersembunyi sudah menembaki mereka. Meski jarak di antara mereka sangat jauh, tubuh kedua penyihir itu terlalu lemah untuk menghindari serangan jarak jauh Sang. Mereka harus memblokirnya dengan mantra, menggunakan mana step, atau memblokirnya dengan mana shield. Sementara itu, Sang cukup cepat untuk menghindari mantra mereka dari jarak sejauh itu. Lebih buruknya lagi, dia bahkan bisa melancarkan serangannya sambil berlari. Kedua penyihir dengan cepat membentuk 2 medan kekuatan di depan mereka dan memindahkannya, menghancurkan serangan jarak jauh Sang. Mereka berspesialisasi dalam melawan penyihir, dan serangan jarak jauh Sang tidak sulit untuk mereka blokir. 3 detik serangan dan pemblokiran berlalu. Mereka yakin Sang pasti kehabisan mana pada suatu saat, bahkan dengan mantra tambahan. Dia hanya melancarkan terlalu banyak serangan. 3 detik berlalu, para penyihir mulai mengerutkan alis mereka. Lawan mereka tampaknya tidak merasa lelah. Mereka yakin Sang telah melancarkan lebih dari 200 serangan jarak jauh, dan fakta bahwa dia belum lelah membuat mereka terkejut. Salah satu penyihir memperhatikan kilatan api di sudut matanya dan mengikutinya dengan spirit sense-nya. Lalu, matanya membelalak ngeri. Ini adalah salah satu serangan tersembunyi Sang, dan dia tidak menembaki mereka. Bang! Shooting star mengenai salah satu perisai mana dari penyihir tingkat awal. Berapa lama, sudah berapa lama lawan mereka melakukan itu? Mereka terlalu fokus dalam menghadapi serangan jarak jauh Sang sehingga mereka tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Lagi pula, meski mereka bisa memblokir semua serangan, mereka tetap harus berkonsentrasi pada serangan itu. Apakah Sang juga menyerang penyihir lain selama ini? Sang memperhatikan perubahan pada mata lawannya dan mendengus. Mereka menyadarinya, ya, Sang juga telah menembaki penyihir lain selama 4 detik terakhir. Sang telah mendaratkan sekitar 25 serangan pada penyihir tingkat awal yang berbeda selama 4 detik ini. 5 dari tembakan ini menyebabkan kematian langsung dari penyihir tingkat tinggi awal, sementara yang lainnya telah membalikkan keadaan pertarungan individu. Ketika kedua anggota dewan menyadarinya, kemarahan mereka meledak. Mereka telah dipermainkan orang bodoh. Mereka segera memutuskan bahwa mereka harus segera berurusan dengan Sang. Pertama, mereka akan siapa? Mata mereka terbuka ketika sambaran api hitam yang sangat cepat melesat ke salah satu dari mereka entah dari mana. Serangan ini jauh lebih cepat dari serangan jarak jauh Sang sebelumnya. Di saat yang sama, mereka juga merasakan kekuatan luar biasa dalam serangan ini dan tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan diri mereka terkena serangan itu. Bersinar, bersinar, mereka berdua menggunakan mana step untuk menghindari serangan itu. Sang menyeringai. Star Sater tiba-tiba mulai berubah arah di tengah penerbangan. Kita tidak boleh lupa bahwa pedang dapat mengendalikan lintasannya sampai tingkat tertentu.
Bang! Tabrakan yang memekakkan telinga bergema di seluruh lingkungan saat Star Shatter menghantam Mana Shield. Tapi Mana Shield masih utuh. Namun, wajah pemilik Mana Shield menjadi pucat karena terkejut. Itu baru saja menghabiskan 30% mana miliknya. Sesaat kemudian, jarum es melesat ke arahnya. Dia mengertakkan gigi, membatalkan mantranya, dan menggunakan Mana Step untuk menghindar ke samping. Lawannya melirik ke arah Sang dan tersenyum. Terima kasih, Sylvia mengirimkan. Dia telah bertahan selama ini karena kekuatan lawannya, tapi Star Shatter lebih dari sekadar menyamakan kedudukan. Faktanya, dia mendapat keuntungan sekarang. Kedua anggota dewan memperhatikan apa yang terjadi, dan keterkejutan serta kemarahan mereka bertambah. Pertama, Sang telah membunuh seorang penyihir menengah atas. Kemudian, dia telah mengganggu pertarungan para penyihir tingkat awal beberapa kali. Dan sekarang, dia ikut campur dalam pertarungan Sylvia. Dia telah mempengaruhi setiap medan perang kecuali medan perang Jeral. Bab 505, terlalu cepat. Ini buruk. Sang telah mengganggu banyak medan perang yang berbeda. Jika mereka tidak menghentikannya, mereka akan kalah dalam seluruh perang. Kedua anggota dewan berkomunikasi satu sama lain dan memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Mereka telah bertarung dengan pengeluaran netral hingga saat ini, hanya menggunakan mana sebanyak yang mereka generasi. Itulah sebabnya mereka berdua berada pada 100% kapasitas mana mereka. Mereka berpikir bahwa mereka bisa menghadapi Sang sambil masih memiliki cukup mana untuk membantu yang lain secara langsung setelah itu, tapi bukan itu masalahnya. Jika mereka ingin menghadapi Sang, mereka harus membakar mana mereka. Mereka tidak akan menahan diri lagi. Bersinar, namun sebelum mereka dapat membuat rencana, tiba-tiba Sang muncul di antara mereka berdua setelah meninggalkan garis hitam. Terkejut, pedang memasuki tangan Sang setelah terbang kembali. Sang telah memanfaatkan seluruh kemampuannya untuk mempengaruhi medan perang lainnya, dan sekarang, dia berada dalam kondisi pedang panjangnya. Bang. Sang melepaskan kemarahan dan memukul Mana Shield salah satu dari mereka 5 kali sebelum dia sempat bereaksi. Pada saat yang sama, tubuh Sang mengalami atrofi yang signifikan, namun armornya menyembuhkannya. Bersinar, bersinar, boom. Sebuah ledakan besar muncul di tempat Sang baru saja berada. Kedua penyihir telah melepaskan kedua mantra mereka di tempat itu, dan jika Sang tidak mundur dengan 2 kejutan, dia pasti sudah mati sekarang. Pada saat yang sama, seorang penyihir tingkat awal membuka matanya karena terkejut. Dari mana datangnya prajurit itu? Bagaimana dia bisa begitu dekat dengannya? Ekspresi Sang tidak berubah. Dia tidak mundur ke arah yang acak. Bangcrack. Setelah tiba di samping penyihir mulia awal, Sang menggunakan anger, menghancurkan mana shield miliknya dalam sekejap. Bersinar, bersinar, Sang menggunakan 2 shock lagi. Mata salah satu anggota dewan terbuka karena terkejut ketika Sang tiba di hadapan mereka lagi. Mereka baru saja melepaskan mantra mereka, tetapi Sang telah mundur, membunuh seorang penyihir awal, dan kembali dalam waktu kurang dari 1 detik. Ini konyol. Jika Sang bertarung sendirian, semua mana di pikirannya sudah habis sejak dia menggunakan shock 5 kali. Namun, Sang telah menghubungi ketiga penyihir di gedung berbenteng tepat saat dia memasuki negara pedang panjangnya dan memberitahu mereka tentang rencananya. Selama 5 detik berikutnya, mereka akan menuangkan mana dan energi kehidupan ke dalam lingkaran sihir sebanyak yang mereka bisa, menjaga Sang tetap pada puncaknya. Namun, mereka akan kehabisan mana setelah 5 detik berlalu. Pengeluaran energi kehidupan dan mana oleh Sang sungguh gila. Bang. Sang memukul mana shield salah satu anggota dewan lagi dengan amarah. Anggota dewan menyadari dengan ngeri bahwa 20% mana miliknya telah hilang, dan dia menggunakan mana step untuk mundur. Pada saat yang sama, anggota dewan lainnya melepaskan gelombang api yang mengerikan ke arah Sang, yang hanya berjarak beberapa meter di depannya. SHING. SHING. Anggota dewan mengertakkan gigi karena kebencian. Sang baru saja mundur, membunuh penyihir tingkat awal lainnya, dan kembali lagi. Tapi saat Sang tiba di depan anggota dewan lagi, fokus anggota dewan meledak dengan gelombang api dan tanah yang dahsyat. Namun, Sang sudah menduga hal itu. Bersinar, 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 bersinar. Kali ini, Sang menggunakan shock 4 kali berturut-turut. Kemudian, Sang memandang orang di depannya. Orang itu memperhatikan Sang dan menyipitkan matanya. Tangan mereka menunjuk ke arah Sang dalam sekejap. Boom. Jurang maut datang. Ya, Sang baru saja tiba di hadapan Susan. Bersinar, bersinar, bersinar. Tentu saja Sang sudah mundur lagi. Dia tidak pernah bermaksud menyerang Susan. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melawannya sendirian. Bang! Sesaat kemudian, sambaran petir hijau berbentuk spiral yang menakutkan menghantam salah satu anggota dewan di dekat Susan dan melemparkannya ke kejauhan. Susan menyipitkan matanya. Dia baru saja menyia-nyiakan salah satu mantra ofensifnya pada Sang, memberi kesempatan pada Jeral. Susan dengan cepat fokus pada Jeral lagi dan melanjutkan merapal mantra. Meskipun sebenarnya Sang tidak melakukan apapun, tindakannya mengakibatkan salah satu anggota dewan kehilangan sekitar 40% dari total mana mereka. Bersinar, Sang tiba di depan salah satu lawannya lagi.
BOOOOM. Area di sekitar Sang meledak lagi sebelum dia sempat menyerang. Bersinar, bersinar, dia tiba di depan lawannya yang lain. BANG. Anggota lainnya berada 2 kilometer jauhnya, dan dia belum menyiapkan mantra untuk menghadapi Sang ketika dia begitu dekat dengannya, membuatnya terbuka terhadap kemarahan. Sang penyihir dengan cepat menciptakan mantra lain dan melepaskannya. BOOOM. SHING. Sang mundur dengan 2 kejutan lainnya. BANG. Wajah lawan Sylvia memucat saat dia tiba-tiba merasakan 20% dari total mana miliknya hilang. Pada saat yang sama, 2 anggota dewan yang melawan Sang mengertakkan gigi begitu keras hingga darah mengalir keluar dari mulut mereka. Dia sedang bermain dengan mereka. Sebelumnya, mereka mengejarnya, dan dia mengganggu medan perang lainnya. Kemudian, mereka memutuskan untuk ikut campur juga, tetapi Sang menghentikan mereka sepenuhnya. Terakhir, mereka memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga, tetapi Sang sangat cepat sehingga mereka tidak dapat menangkapnya. Mereka berdua harus menyiapkan mantra jarak dekat yang kuat untuk membunuh Sang begitu dia mendekati mereka, tapi setiap kali mereka melepaskannya, dia hanya akan lari ke medan perang lain, mengganggu, dan kembali lagi. Mereka tidak dapat membunuh Sang karena dia selalu mundur. Mereka tidak bisa mengganggu medan perang lain karena, jika mereka melakukannya, Sang akan menyerang mereka dengan rentetan serangannya yang mengerikan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dia terlalu cepat. Ini sangat membuat frustrasi. Mereka harus menghentikan ini. Tidak peduli biayanya, api tiba-tiba muncul di sekitar tubuh penyihir api, membakar segala sesuatu di sekitar 100 meter menjadi abu. Api juga muncul di matanya, dan dia menatap Sang. Bersinar, Sang tiba di depan anggota dewan lainnya. Bersinar, kemudian, anggota dewan lainnya tiba di depan Sang pada waktu yang bersamaan. Tangan anggota dewan terangkat ke depan, tepat ke arah Sang. Bersinar, Sang mundur. Bersinar, anggota dewan lainnya menggunakan mana step lagi dan tiba di depan Sang lagi. Bersinar, Sang terus mundur sementara anggota dewan terus mengejar. Jika Sang berhenti, dia akan terkena mantra yang mengerikan. Sang tidak bisa lagi mengganggu medan perang lainnya. Aku hampir kehabisan mana. Pada saat itu, Sang mendengar pesan dari penyihir yang bertanggung jawab mengisi ulang mana di pikirannya. Sang telah menggunakan terlalu banyak kejutan. Bahkan cadangan mana penyihir tinggi akan habis pada saat ini. Bagaimana denganmu? Sang meminta mage yang bertanggung jawab untuk mengisi ulang energi hidupnya. Saya masih memiliki sisa sekitar 50%. Oke, bersiaplah untuk menggunakan semua itu sekarang. Dimengerti, jawab mage. Bersinar, Sang menggunakan shock terakhir. Bersinar, penyihir yang terbakar muncul lagi di depan Sang. Posisi Sang diturunkan saat lengannya tegang. Domain yang terbakar di sekelilingnya berubah menjadi mana murni saat bumi di sekitarnya berubah menjadi debu. Pedang mulai terbakar dengan api hitam. Bab 506, Istirahat. Api hebat di sekitar Sang lenyap saat kulit Sang mulai menghilang. Sang penyihir mengulurkan tangannya ke depan. Fokus dan tubuhnya bersinar dengan mana api dalam jumlah yang luar biasa. Sang menyipitkan mata kanannya. BOOOOOM. Sebuah ledakan besar muncul. Lingkaran ajaib pada baju besi Sang muncul dan memblokir serangan itu. Pada saat ini, Sang telah memutuskan untuk menggunakan armornya untuk memblokir serangan sementara domain entropi miliknya menangani domain api. Dan kemudian, pedang Sang melesat ke depan. Kesunyian. BANG. 5 serangan cepat terjadi, dan tubuh Sang mulai menghilang. Namun, gelombang air penyembuhan keluar dari armornya, menyembuhkan tubuhnya dalam sekejap. Penyihir yang memasok energi kehidupan kepada Sang menuangkan semua yang dimilikinya ke dalamnya. Kemudian, Sang penyihir menggerakkan tangannya yang terbakar ke depan lagi. Sang mengertakkan gigi. Siapa? Domain entropi miliknya membatalkan ledakan besar, tetapi separuh tubuhnya lenyap lagi, air penyembuhan menyembuhkannya dalam sekejap. BANG. Retakan, semua api lenyap, wajah Sang penyihir menjadi pucat. Mana shield miliknya baru saja rusak. Tangan kiri Sang bergerak maju, meraih tenggorokan Sang penyihir. Bersinar, BOOOOM. Sang menghilang dengan penyihir di tangannya saat puncak batu yang menakutkan melesat keluar dari tanah tempat Sang baru saja berada. Sang penyihir dalam pelukan Sang berhenti berkembang hingga ia menjadi sekam mayat yang kering. Anggota dewan sudah mati. Domain apinya, mantra ledakan, dan penggunaan mana step yang terus-menerus telah menghabiskan cadangan mana miliknya secara signifikan. Hanya diperlukan 9 serangan dengan silence untuk menghabiskan sisa mana miliknya. Anggota dewan lainnya menyadari dengan ngeri bahwa rekannya telah meninggal. Namun, dia juga menyadari bahwa senjata Sang menjadi lebih kecil dari sebelumnya. Saat ini, panjangnya hanya sebesar pedang pendek. Selain itu, Sang telah menggunakan begitu banyak mana dalam beberapa detik terakhir sehingga hampir menggelikan. Dia tahu bahwa Sang sudah mendekati akhir hidupnya. Status. Sang bertanya pada para penyihir di dalam gedung. Aku keluar, jawab mage yang bertanggung jawab mengisi ulang mana di benak Sang. Tersisa 20%, jawab penyihir yang bertanggung jawab untuk menyembuhkan Sang.
Penyihir ketiga hanya bertanggung jawab menjaga lingkaran sihir tetap aktif dan mengarahkan semua mana. Bersiaplah untuk menggunakan 20% terakhir, kata Sang. BOOOOM. Bersinar, ledakan besar lainnya di bumi muncul di bawah Sang tepat setelah dia mundur dengan shock lagi. Bersinar, 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 Sang menggunakan 3 kejutan berturut-turut. Kali ini, mana dalam pikirannya tidak terisi ulang. Setelah menggunakan shock ketiga, Sang tiba di samping mage lainnya. Area di sekitar Sang tampaknya berubah menjadi ketiadaan saat dia mengaktifkan domain entropinya lagi. Embun beku abadi, Sang menular ke Sylvia. Ya, Sang telah sampai di depan lawan Sylvia lagi. Sang penyihir belum bersiap untuk melibatkan Sang lagi. Dia harus mengerahkan 100% konsentrasinya untuk melawan Sylvia, atau dia akan kalah. Ketika dia melihat Sang tiba di sampingnya, dia mengertakkan gigi dan membatalkan mantranya. Dia menggunakan mana step, itu tidak berhasil. Mana stepnya tidak berhasil. Tubuh Sang berhenti berkembang lagi. Langkah mana, langkah mana, langkah mana. Penyihir menggunakan 10 langkah mana berturut-turut, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Kulit Sang dan sebagian besar ototnya telah lenyap. Meskipun dia sedang dimandikan dengan air penyembuhan, tubuhnya menghilang terlalu cepat. Bang, sebuah jarum es menembus perisai mana penyihir, mengubah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Saya keluar, kata penyihir yang bertanggung jawab atas air penyembuhan kepada Sang. Pada saat itu, air penyembuhan berhenti sementara tubuh Sang baru pulih hingga setengah dari kondisi puncaknya. Sang mengertakkan gigi. Bersinar. BOOOM. Sang menggunakan shock terakhirnya untuk menghilang dari tempat dia berada tadi, dan sesaat kemudian, tempat itu kembali meledak dengan menara tanah. Sang meringis. Tubuhnya masih mengalami atrofi hingga tingkat tertentu, dan dia telah memasukkan mana secara berlebihan ke dalam pikirannya dengan kejutan terakhir itu. Pedang telah berubah menjadi pedang pendek. Pertahanan armornya telah habis. Kemudian, Sang melihat menara tanah lainnya menembak ke arahnya. Bersinar, bang, seseorang muncul di antara Sang dan puncak menara, melemparkan puncak menara ke samping. Yang ini lebih kusukai, kata Sylvia pada Sang sambil menyeringai. Anggota dewan dengan elemen tanah mengertakkan gigi saat Sylvia muncul di antara dia dan targetnya. Sesaat kemudian, es raksasa dan batu besar muncul di atas Sylvia, yang dengan cepat melesat ke arah anggota dewan. Pertempuran lain terjadi, dan Sang hanya bernapas berat. Dia kehabisan tenaga. Sang memeriksa sekelilingnya dan memperhatikan bahwa semua orang masih sibuk bertarung. Sylvia melawan salah satu dari 3 anggota dewan yang menyerang Sang. Pertarungan melawan penyihir tingkat awal akan segera berakhir. Keterlibatan Sang mengakibatkan dewan kehilangan 2 kali lipat jumlah tentaranya dibandingkan Gerald. Namun, pertarungan melawan penyihir menengah atas masih sangat brutal dan dekat. Saat ini, tidak ada yang fokus pada Sang. Ketika dia melihat itu, Sang memanggil sepotong besar biji dan menusukkan pedang ke dalamnya. Sang menutup mata kanannya dan fokus pada mana di udara. Beberapa detik berlalu. Kemudian, air penyembuhan dan mana keluar dari armor Sang lagi. Aku berada di 40%, kata mage yang bertanggung jawab atas mana. Aku berada di 30%, kata penyihir yang bertanggung jawab atas air penyembuhan. Pada saat itu, Sang senang karena para penyihir tinggi dapat memulihkan mana mereka dengan sangat cepat. Sang kembali ke kondisi puncaknya lagi. CRK. Dia menarik pedang kolosalnya dari tanah di sampingnya dan mengangkatnya. Kemudian, mata kanannya menyipit saat dia melihat ke arah tertentu. Bang, bang, Sang menggunakan beberapa ledakan berturut-turut untuk mempercepat. Sesaat kemudian, cahaya di sekelilingnya berubah, membuatnya tampak seperti ada beberapa Sang yang maju ke depan. Beberapa cahaya berkumpul di ujung pedang raksasa Sang. Saat berikutnya, seseorang menoleh ke arah Sang, dan mata mereka menyipit. Sang juga melihat ke depan, dan mata mereka bertemu. Susan dan Sang saling berpandangan. Susan menyiapkan mantra. Dan api hitam muncul di pedang raksasa Sang. Bab 507, Susan. Sang tahu bahwa dia tidak mungkin bisa mengalahkan Susan, tapi itu juga bukan tujuannya. Susan adalah masalah terbesar bagi Gerald, dan selama Sang berhasil mengalihkan perhatian Susan untuk sementara waktu, Gerald lah yang akan melawannya. Meskipun Sang menggunakan distorsi untuk mendekatinya, dia bisa merasakan bahwa Susan tahu persis di mana dia berada, dan hal ini tidak mengejutkannya. Susan adalah penyihir tertinggi, dan dia bahkan memiliki afinitas kegelapan. Afinitas kegelapan menangani banyak akal-akalan dan ilusi, membuatnya mirip dengan afinitas cahaya. Untuk sesaat, keduanya hanya saling berpandangan. Lalu, bahu Susan bergerak sedikit. Saat melawan orang lain secara fisik, melihat bahu adalah cara terbaik untuk mengetahui kapan serangan akan datang. Begitu Sang melihat sedikit gerakan itu, dia segera memanggil seluruh mana dan energi kehidupannya. Sang tahu bahwa dia tidak cukup cepat bereaksi terhadap mantra setelah digunakan, yang berarti Sang harus menebak jenis mantra apa yang akan digunakan Susan dan bertindak dengan tepat. Itu adalah permainan tebak-tebakan bagi Sang. Bang! Saat Sang meletakkan pedangnya di depannya, garis hitam menghantamnya. Garis hitamnya tipis dan hampir tidak terlihat, tapi kekuatan di dalamnya sangat mengerikan. Saat garis hitam mengenai pedang, seluruh tubuh Sang berhenti berkembang hingga tingkat yang mengerikan saat dia memanggil lebih banyak mana cahaya. Tempat di mana coretan dan pedang bersentuhan mulai bersinar terang.
Setengah dari massa tubuh Sang lenyap. Dia hampir tidak terlihat seperti kerangka dengan sedikit kulit. Sang mengertakkan gigi. Lalu, dia mendengus dan mendorong pedangnya ke samping. Melekat. Pukulan itu memantul dari pedang dan melesat ke samping, meleset dari Sang. Sang harus menarik napas dalam-dalam setelah itu. Awalnya, dia ingin menggunakan refleksi, tapi dia tidak bisa mengumpulkan cukup mana dan energi kehidupan untuk membuatnya bekerja. Tubuhnya tidak cukup kuat untuk mencerminkan mantra biasa Susan. Karena itu, Sang mengubah refleksi menjadi refraksi pada detik terakhir. Segera setelah menggunakan refraksi, pedang mulai terbakar dengan api hitam, dan Sang mengayun ke depan. Gelombang api hitam melesat ke arah Susan. Sambil masih mengayun ke atas, Sang menghentikan ayunannya dan memegang pedang besarnya di depannya. TCHIII. Gelombang api hitam meledak, dan gelombang energi hitam yang merusak menghantam pedang. Seperti batu di depan obor las, pedang memotong energi hitam, sehingga sebagian besar energinya hilang. Kebanyakan dari itu, karena negara pedang besar tidak seluas negara pedang kolosal, sisi ledakannya masih mengenai bahu Sang serta bagian tubuh dan kakinya. Bagian-bagian ini segera lenyap, dan Sang merasakan kekuatan mana kegelapan yang sangat kuat memasuki tubuhnya, menghabiskan energi hidupnya. Lalu, mata kanan Sang bersinar. Semua mana kegelapan di dalam dirinya tiba-tiba berubah menjadi mana cahaya, menyembuhkan tubuhnya. Dalam sekejap, Sang mendekati puncaknya lagi, dan air penyembuhan yang diterimanya menghabiskannya. Ini adalah abis komet, salah satu mantra terkuat Susan. Untungnya, itu tidak hanya menghancurkan tubuh targetnya tapi juga mencoba meracuni mereka dengan kegelapan. Tanpa komponen kedua itu, Sang tidak akan mampu menyembuhkan tubuhnya secepat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Sang dia diracuni oleh mana kegelapan murni. Dia berteori bahwa dia akan mampu mengubah mana kegelapan semacam ini menjadi mana cahaya, tapi dia sebenarnya belum pernah mencobanya. Sayangnya, ini hanya berhasil pada kegelapan murni. Afinitas racun masih akan berhasil meracuninya. Tepat ketika gelombang kegelapan melewati Sang, pedangnya kembali terbakar dan terayun ke atas, melepaskan gelombang api hitam lainnya. Ketika pedang Sang mencapai puncaknya, dia segera menariknya kembali dan melemparkannya ke depan. Pecahnya bintang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memblokir serangan berikutnya, dan ini adalah alternatif terbaik. Begitu dia melemparkan sabernya, dia segera melepaskan 3 ledakan dari kakinya untuk melompat ke atas. Bang! Garis hitam tipis menghancurkan gelombang api. Kemudian, ia terbang melewati Star Shatter. Retakan. Pukulan itu mengenai dada Sang, armornya meledak berkeping-keping. Bang! Dan segala sesuatu yang berada di bawah bagian tengah dada Sang meledak dan melesat ke kejauhan. Air penyembuhan dan mana berhenti keluar dari armornya karena telah dilenyapkan. Sang hanya bisa mengertakkan gigi dan menggunakan energi kehidupan dan mana untuk pulih, seluruh tubuhnya tumbuh kembali dalam sekejap. Bang! Suara benturan keras bergema di seluruh medan perang. Star Shatter telah mengenai mana shield milik Susan. Ketika Susan merasakan 15% mana miliknya hilang, dia mengerutkan kening dan melihat ke arah pedang panjang yang menyentuh perisai mana miliknya. Kemudian, jari-jarinya bergerak dengan kecepatan yang tak terlihat, dan dia menunjuk ke arah pedang dengan 2 jarinya. Ketika Sang melihat itu, wajahnya memutih. Bang! Jarum kegelapan dan mana logam yang terkonsentrasi keluar dari jari Susan dan mengenai sisi bilah pedang. Retakan, ekspresi Sang berubah menjadi ngeri. Pedang pecah berkeping-keping. Waktu seolah berhenti ketika Sang melihat pedang terlempar ke kejauhan, hanya gagang dan sedikit bilahnya yang tersisa. Namun, Sang tahu bahwa pedang belum mati. Jika ini terjadi di masa lalu, Sword pasti sudah mati. Untungnya, saat menciptakan keheningan, Sang dan pedang memungkinkan pedang bertahan selama bilahnya masih cukup untuk menyaingi belati. Sang tahu bahwa pedang masih hidup, tapi mungkin dia sedang kesakitan, dan dia juga tidak bisa membantu dalam pertarungan lagi. Bersinar, Sang menggunakan sok untuk mengambil pedang dari udara. Kamu tidak apa-apa, tidak bisa, membantu. Hampir, mati, jawab Sword dengan susah payah. Sang tidak bisa menjawab karena dia harus menggunakan sok lagi. Bersinar, garis hitam yang menakutkan melesat melewati tempat di mana Sang baru saja berada. Bersinar, Sang segera menggunakan sok lagi, dan jarum kecil darkness dan metal mana melesat melewatinya. Kecepatan dan kekuatan serangan Susan benar-benar menakutkan. Sang hanya berhasil memukulnya sekali dengan Star Shatter. Di lain waktu, Sang sibuk dengan usahanya untuk bertahan hidup. Saat Sang bertarung melawan Susan, pendapatnya tentang kekuatan Jeral mencapai tingkat yang baru. Jeral berhasil melawan Susan dan 4 penyihir mulia akhir lainnya sekaligus selama hampir 20 detik. Sementara itu, aku hampir tidak bisa bertahan hidup hanya dalam 1 detik. Bab 508, Bantuan. Bersinar, Sang harus menggunakan sok sekali lagi untuk menghindari mantra Susan yang lain. Bersinar, dan kemudian, Sang menggunakan sok kelima dan terakhirnya untuk mundur lebih jauh lagi. Sang benar-benar kehabisan mana, dan kepalanya sakit sekali. Kemudian, dia melihat Susan menyiapkan mantra lain di kejauhan. Bang, 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 Sang menggunakan 3 ledakan untuk menembak ke samping. Bang, bahu kirinya terkelupas oleh garis hitam lainnya. Untungnya, Sang berada cukup jauh untuk menghindari pukulan di kepala. Bersinar, tapi kemudian, Susan menggunakan mana step untuk mendekati Sang.
Tidak ada cara bagi Sang untuk menghindari mantra berikutnya, tapi dia tetap mencobanya. Ding, Sang mendengar sesuatu yang pelan mengenai sesuatu yang lain. Namun, suara kecil itu berhasil sedikit mengganggu konsentrasi Susan, garis hitamnya hanya menghilangkan bagian kiri bawah kepala Sang. Untungnya, otaknya tidak terluka. Alis Susan berkerut, dan dia melihat ke kanan. Sebuah tombak baru saja mengenai mana shield miliknya. Itu bahkan belum menghabiskan 1% mananya, dan serangannya sangat lemah, tapi itu mengakibatkan dia kehilangan serangan mematikannya. Sang juga memperhatikan tombak itu. Itu adalah tombak George. Mustahil untuk berkomunikasi dengan tombak selama senjata tersebut tidak serupa atau pemiliknya, namun Susan dan Sang entah bagaimana masih bisa merasakan perasaan tombak itu. Aku membencimu, inilah yang mereka rasakan darinya. Susan hanya mendengus. Kemudian, tangannya menunjuk ke arah tombak. BOOOOM. Tombak George berubah menjadi debu saat abis komet memakannya. Tombak George mengikutinya hingga ke kubur. Kemudian, Susan kembali fokus pada Sang. Tiba-tiba, tubuh Sang dicengkeram oleh beberapa benda mirip tentakel berwarna coklat. Susan menembakkan mantra lain ke arahnya. Bang! Segala sesuatu di bawah dada Sang dilenyapkan lagi berkat tentakelnya. Tanpa mereka, kepala Sang akan hancur. Tubuh Sang yang menyedihkan dan terluka parah dibuang dari Susan, dan dia menggunakan mana dan energi kehidupan terakhirnya untuk menyembuhkan organ-organnya. Tanpa organnya, dia tidak akan mampu memadatkan lebih banyak energi kehidupan, yang berarti dia akan mati karena luka-lukanya. Susan mengerutkan kening dan memandang orang yang sekarang berdiri di antara dia dan Sang. Itu adalah Sylvia. Sekarang giliranku untuk membantumu, Sylvia mengirimkan pesan kepada Sang sambil menyeringai. Spirit sense Susan meliputi medan perang saat ini. Dia tidak menyukai apa yang dilihatnya. Semua penyihir tingkat awal telah mati, dan penyihir tingkat menengah miliknya kalah jumlah. Gerald telah membunuh 2 anggota dewan yang telah melawannya dalam waktu singkat Susan diduduki oleh Sang. Perang telah kalah, Susan menyampaikan kepada Sylvia dan Sang. Aku akan segera mati. Kemudian, spirit sense-nya terfokus pada Sang, dan dia bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan datang dari Susan. Tapi tidak sebelum aku membunuhmu, katanya dengan suara dingin. Bang! Sebuah jarum dingin meledak di mana shield milik Susan. Jangan bicara selama pertarungan, Susan, kata Sylvia sambil tersenyum. Ekspresi Susan tidak berubah. CRRRRR. Kemudian, mana kegelapan yang terbakar dalam jumlah yang mengerikan mulai mengelilinginya. Bersinar, dan dia tiba tepat di depan Sang. Bersinar, BOOOOM. Sylvia tiba di antara Sang dan Susan, abis komet mengenai mana shield milik Sylvia. Retakan, mana shield milik Sylvia pecah, dan abis komet menembak ke arahnya. Pada saat itu, Sang meraih Sylvia dan mendorong dirinya ke depannya. CRRRRR. Bagian luar tubuh Sang lenyap, tapi dia tahu bahwa dia bisa menerima mantra itu. Lagi pula, itu hanya menyia-nyiakan kekuatan yang cukup untuk menembus mana shield milik penyihir agung akhir. Sylvia dan Sang terlempar ke kejauhan. Keduanya masih hidup. Frustrasi muncul di wajah Susan. Bersinar, dia tiba di depan mereka lagi dan mengarahkan tangannya ke arah mereka. Retakan, retakan, bang. Namun, 3 penyihir menengah atas Sylvia muncul di depan mereka, menutupi mana shield mereka. Abis komet berhasil menembus 2 mana shield, namun yang ketiga berhasil memblokirnya. Sekarang, ada 5 orang lemah di depan Susan. RAAAH. Denting, denting, denting. Tiba-tiba, 3 prajurit muncul di sekitar Susan, menyerang mana shield miliknya dengan senjata mereka. Ding, ding, ding. Selain itu, lebih banyak lagi senjata yang dilemparkan ke arahnya dari jarak jauh. Semua pejuang yang dianggap Susan sebagai semut tidak berharga kini menyerangnya. Mereka tidak menimbulkan banyak kerusakan, tapi niat mereka jelas. Mereka akan membunuhnya, meskipun itu membunuh mereka. Susan mengertakkan gigi karena marah, tapi matanya tidak pernah lepas dari Sang. Count Sword adalah alasan semua ini. Susan mengabaikan semua serangan itu dan menciptakan mantra berikutnya. Dia akan mati, tapi dia akan membawa Count Sword bersamanya. Kemudian, Susan mengarahkan tangannya ke 5 orang lemah di depannya. CRRRRRRRR. Tanah berguncang saat bor raksasa yang terbuat dari angin dan petir menghantam sisi mana shield milik Susan. Kekuatan serangan ini tidak nyata. Susan melepaskan abis komet, tetapi bor yang sangat kuat itu melemparkannya ke samping, membuat serangannya meleset. Bang, 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 sambaran petir menyambar tanah di sekitar 5 orang lemah itu, dan sesosok tubuh yang dibalut petir dan angin mendarat di antara mereka dan Susan. Mata Gerald mencerminkan gambaran badai apokaliptik saat dia menatap Susan. Susan memandang Gerald setelah mendarat di kejauhan. Kemudian, dia menatap Sang dengan penuh kebencian. Dia meludah ke samping, menunjukkan emosi yang jarang darinya. Untung sekali, katanya. Setelah itu, mana kegelapan dalam jumlah yang mengerikan berkumpul di sekelilingnya. Gerald hanya menonton. BOOOOM. Dan Susan meledak. Dia telah bunuh diri. Kecuali beberapa ledakan di kejauhan, semuanya kembali sunyi. Selama 3 detik, tidak ada yang bergerak atau berkata apapun. Kemudian, seorang penyihir tiba di samping Sang dan mengucapkan mantra.
Tubuh Sang dimandikan dengan air penyembuhan oleh penyihir yang biasanya mengirimkan air penyembuhan kepadanya melalui lingkaran sihir. Tubuh Sang pulih dengan cepat. Pada saat itu, Gerald berbalik dan fokus pada pasukan penyihir terakhir Susan. CRK, CRK, sambaran petir berderak di langit saat angin mendorong mereka ke depan. Bang, 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 5 penyihir menengah atas terakhir dari pasukan Susan terbunuh dalam sekejap oleh sambaran petir. Suasana masih mencekam, suasana masih mencekam. Namun, hal itu akan segera berubah. Semuanya, kita menang. Gerald mengumumkan dengan spirit sense-nya. Dewan dan pendukungnya sudah mati. Dan kemudian, para prajurit bersorak dengan keras. Bab 509, Syukur. Saat semua prajurit bersorak di sekelilingnya, Sang hanya menghela nafas panjang. Dia sudah terlalu dekat dengan kematian dalam beberapa detik terakhir. Sang hanya memandangi langit gelap di atasnya. 2 penyihir yang membunuh George dan Matteo sudah mati. Duke Torren dan Duke Mithril sudah mati. Dewan sudah mati. Susan sudah mati. Setiap orang yang terlibat dalam pembunuhan George dan Matteo sudah mati. Kemudian, Sang melihat ke tempat tombak George mati. Saya kira tidak ada banyak alasan lagi untuk hidup. Ia hanya hidup untuk membalas dendam, dan ketika ia melihat bahwa balas dendamnya akan segera selesai, ia menyerang Susan sendirian. Sang menghela nafas. Count Sword, kamu menyelamatkan hidupku. Aku tidak bisa cukup berterima kasih. Sang melihat ke samping ketika seorang prajurit berlari ke arahnya, dengan air mata berlinang. Sang tidak tahu siapa orang ini. Count Sword, aku tidak tahu bagaimana membalas budimu. Kamu menyelamatkan hidupku. Sang menoleh dan melihat prajurit lain mendekatinya. Sang juga tidak mengenalinya. Hitung pedang, kamu menyelamatkan hidupku. Milikku juga, hitung pedang. Terima kasih banyak, Pangeran Pedang. Kamu adalah pahlawan kami, Count Sword. Satu demi satu prajurit tiba di dekat Sang, semua orang berdiri di sekelilingnya. Mereka semua meneriakkan terima kasih padanya. Benar, pikir Sang. Saya kira saya menyelamatkan beberapa nyawa saat terlibat di medan perang lainnya. Kamu juga menyelamatkan hidupku, kata Sylvia sambil tersenyum. Aku pikir kamu juga menyelamatkan milikku, Sang. Sang memandang dengan terkejut ke arah Gerald, yang juga sedang berjalan mendekat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyuman hangat Gerald kembali terlihat di wajahnya. Susan memberiku banyak masalah. Menurutku, jika kamu tidak mengalihkan perhatiannya, pada akhirnya aku akan mati baginya, kata Gerald. Gerald adalah orang yang paling berkuasa di sini. Gerald adalah orang yang menyatakan perang dan memimpin semua orang menuju kemenangan. Gerald adalah pemimpin semua orang. Namun, semua orang berkerumun di sekitar Sang, bukan di Gerald. Sang tidak yakin apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Dia belum pernah berada di tempat seperti itu sebelumnya. Kata Sang perlahan. Tidak masalah, kurasa. Namun, Sang tidak dapat menyelesaikan kalimatnya ketika beberapa prajurit menangkap dan mengangkatnya. 3 pinggul-pinggul untuk menghitung pedang. Salah satu dari mereka berteriak. Sang merasa sangat malu saat ini. Bolehkah aku memakai celana dulu? Karena baju besi Sang telah dihancurkan dan tubuhnya telah diledakkan beberapa kali, semua pakaiannya juga hilang. Namun, para prajurit tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya dan melemparkannya ke udara. Pinggul, keren, hore. Mereka menggema. Ketika Sang terbang di udara, dia merasa sangat canggung dan malu. Tapi ketika dia melihat semua senyuman di wajah para prajurit, dia memutuskan untuk menyetujuinya saja. Jika mereka senang melemparkannya ke udara, dia harus membiarkan mereka. Mendering, helm Sang yang setengah hancur bergemerincing di wajahnya, membuatnya melepasnya. Indra jiwa semua prajurit dan penyihir muncul di wajah Sang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Ketika mereka melihat ekspresi tidak nyamannya, senyuman mereka semakin lebar. Setiap kali mereka melihat Count Sword, dia tampak seperti mesin sedingin es. Sepertinya Count Sword adalah konstruksi tanpa emosi yang hanya dibuat untuk membunuh penyihir. Melihat ekspresi manusia yang begitu menarik di wajahnya membuatnya lebih disukai di mata semua orang. Setelah melemparkannya ke udara 3 kali, para prajurit menurunkannya, dan Sang akhirnya mendapat kesempatan untuk mengenakan pakaian. Pakaiannya hanya terdiri dari celana hitam dan kemeja hitam. Dan kemudian, para prajurit kembali mengerumuni Sang dengan ucapan terima kasih dan harapan baik mereka. Para penyihir yang tersisa hanya memandang sambil tersenyum pada kelompok prajurit yang bahagia. Mereka telah melihat para pejuang bertarung dengan segala yang mereka miliki, dan para pejuang berhak mendapatkan kebebasan baru mereka menurut pendapat para penyihir. Pada saat itu, Sang memeriksa semua orang yang masih hidup. Banyak orang meninggal. Awalnya, ada 65 prajurit tahap jalan sejati. Sekarang, hanya ada 17. Awalnya, ada 30 penyihir agung. Sekarang, ada 7 orang, termasuk Sylvia. Ada 3 penyihir menengah atas, dan 3 penyihir tinggi awal yang tersisa. 3 penyihir terakhir adalah orang-orang yang telah memasok mana dan air penyembuhan kepada Sang. Ada hampir 100 orang di bawah pimpinan Gerald pada awal pertempuran. Sekarang, jumlahnya kurang dari 30. Pertempuran itu berlangsung berdarah dan brutal, dan jika Sang tidak ikut campur dalam begitu banyak medan perang, dia, Sylvia, dan Gerald mungkin satu-satunya yang selamat.
Sang mungkin bertanggung jawab menyelamatkan nyawa setiap orang yang selamat dengan cara tertentu. Tidak heran mereka berterima kasih padanya. Selama pertempuran, tindakan Sang sepertinya tidak berdampak apapun. Dia sempat menyerang beberapa mage di sana-sini, namun rasanya dia tidak membuat perbedaan besar, apalagi kedua lawannya masih hidup saat itu. Hanya setelah pertempuran barulah dampak sebenarnya dari tindakan Sang terlihat. Saat Sang dihujani ucapan terima kasih dan pertanyaan, dia hanya memberikan jawaban singkat dan tidak nyaman. Rasanya aneh bahwa para pejuang memiliki rasa terima kasih yang begitu besar atas tindakan yang mudah bagi Sang. Dia hanya melakukan beberapa serangan. Namun, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Tindakan sederhana dari Sang ini menyelamatkan nyawa mereka. Gerald hanya memandang Sang sambil tersenyum saat dia dikerumuni oleh para pejuang. Kamu selalu terisolasi dan tidak ingin orang lain dekat dengan kamu. Tapi kali ini, kamu tidak bisa menghindarinya. Aku harap kamu menemukan lebih banyak teman dan sahabat, Sang, pikir Gerald. Baiklah, itu sudah cukup. Kamu bisa berpesta nanti. Mata semua orang membelalak kaget saat mereka melihat ke langit. Seseorang perlahan-lahan melayang ke bawah dan mendarat sedikit di luar kelompok yang berkumpul. Para prajurit dan penyihir segera menjadi gugup lagi. Mereka tidak yakin apa yang akan terjadi sekarang. Gerald hanya tersenyum. Lalu, dia membungkuk hormat. Rajaku, katanya. Para prajurit dan penyihir melihat apa yang dilakukan Gerald dan meniru tindakannya, juga membungkuk dengan sopan. Rajaku, mereka menggema. Tentu saja Sang juga melakukan hal yang sama. Raja Skythunder melihat sekeliling kelompok yang berkumpul, seringai di wajahnya. Kemudian, dia melihat ke arah Sang. Mantra apapun yang kamu gunakan untuk merahasiakan identitas aslimu telah hilang. Kamu harus segera mengaktifkannya kembali, Raja Skythunder mengirimkan pesan kepada Sang. Mata Sang melebar. Karena dia telah menggunakan semua mana dalam pikirannya, kemanusiaan telah melemah. Terima kasih, Rajaku, Sang membalas. Seringai Raja Skythunder semakin melebar. Sang, Gerald, ucapnya setelah melirik keduanya. Kalian berdua telah bertarung dengan mengesankan. Terima kasih, Rajaku, kata keduanya. Raja Skythunder mengangguk. Berjalanlah bersamaku. Aku ingin berbicara denganmu. Sang dan Gerald bangkit dan mendekati Raja Skythunder. Kemudian, Raja Skythunder menoleh ke anggota kelompok lainnya. Lakukan sesukamu, tapi aku tidak ingin ada spirit sense yang mendengarkan percakapan itu. Semua orang membungkuk sekali lagi. Kemudian, Sang, Gerald, dan Raja Skythunder pergi. Bab 510, Asisten Supervisor. Raja Skythunder, Sang, dan Gerald berjalan beberapa kilometer dalam diam. Ketika mereka berada di luar spirit sense orang lain, mereka berhenti. Raja Skythunder menoleh ke Sang. Gunakan kembali mantramu. Itu mungkin memakan waktu beberapa menit, Rajaku, kata Sang. Kalau begitu, kita tunggu beberapa menit, jawab Raja Skythunder. Sang mengangguk dan fokus pada casting kemanusiaan. Juga, aku tidak akan menjadi rajamu lebih lama lagi. Namaku Agon Skythunder. Kamu bisa memanggilku Agon saja, kata Agon. Dan hentikan semua omong kosong ini. Aku muak. Gerald dan Sang menatap Agon Skythunder dengan terkejut. Baik, Agon, kata Sang. Terima kasih, Agon, kata Gerald sambil tersenyum. Agon hanya mengangguk. Setelah itu, Sang fokus pada kemanusiaan dan mulai menggambar beberapa garis di udara dengan jarinya. Gerald dan Agon dapat melihat garis mana yang digambar oleh Sang, tetapi diagram lengkap dan di mana garis-garis itu akan ditempatkan ada dalam pikiran Sang, yang berarti garis tersebut tidak terlihat oleh mereka. Karena tertarik, Gerald dan Agon melihat garis yang digambar Sang, tapi mereka menyerah setelah garis ke-8 atau lebih. Garis yang digambar Sang sepertinya tidak memiliki alasan atau alasan. Mereka tidak tahu di mana Sang akan menempatkan garis-garis ini. Sang menciptakan ribuan baris, mengejutkan Gerald dan Agon. Sang bisa merapal mantra yang membutuhkan baris sebanyak ini. Mantra paling rumit yang diketahui Agon bahkan tidak memiliki seperempatnya. Bagaimana seorang pejuang bisa mengingat diagram yang begitu rumit? Setelah sekitar 5 menit, Sang selesai dengan mantranya, dan itu memasuki pikirannya sekali lagi. Agon memperhatikan Sang dengan penuh minat ketika aura permusuhan yang dikeluarkan Sang menghilang. Tidak peduli seberapa keras Agon berusaha, mustahil baginya untuk menghubungkan Sang saat ini dengan aura permusuhan yang baru saja dia hentikan pancarannya. Sang membuka matanya lagi dan menatap Agon. Saya selesai. Bagus, kata Agon sambil mengangguk. Kemudian, dia memanggil kristal komunikasi dan melihatnya selama beberapa detik. Dia menyingkirkan kristal komunikasi. Dia akan segera datang. Sang dan Gerald saling berpandangan dengan sedikit kebingungan. Bang! Tiba-tiba, beberapa detik kemudian, sambaran petir putih menghantam tanah di samping Agon. Sang dan Gerald tampak kaget saat seseorang keluar dari kawah kecil. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut putih dan jubah putih sederhana. Namun, kekuatan yang dia pancarkan sungguh tidak nyata. Agon tampak seperti kunang-kunang kecil di samping terik matahari. Pemuda itu memandang ke arah Agon, yang hanya menunjuk ke arah Gerald dengan kepalanya. Pemuda itu memandang Gerald selama beberapa detik tanpa berkata apa-apa. Saat itu, Gerald menjadi gugup. Apakah kamu mencapai alam penyihir tinggi setelah memahami dua konsep? Pemuda itu bertanya.
Gerald tampak terkejut. Ya, bagaimana kamu tahu? Pemuda itu hanya mengangguk dan memanggil setumpuk kertas. Setelah itu, beberapa sambaran petir menyambar potongan kertas di depannya di tempat berbeda. Anda memahami konsep tingkat 2 yang kompleks sebelum memahami konsep tingkat 2 murni. Dia bertanya. Gerald agak bingung dengan terminologinya, tapi dia bisa menebak maksudnya berdasarkan petunjuk konteks. Ya, aku menyebutnya Storm, kata Gerald. Tunjukkan padaku, kata pemuda itu tanpa emosi. Gerald mengangkat tangan kanannya dan memanggil awan badai kecil di dalamnya. Pemuda itu melihatnya dan mengangguk sementara lebih banyak kilat menyambar kertas di depannya. Nama yang tepat untuk konsep ini adalah Summer Drizzle, kata pemuda itu. Gerald memandang pemuda itu dengan terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa dia mungkin bukan orang pertama yang menggabungkan konsep-konsep ini. Sebenarnya logis jika konsep ini sudah memiliki nama. Setelah beberapa detik, petir berhenti mengenai lembaran kertas, dan pemuda itu mengangguk. Semuanya tampak baik-baik saja. Anda memenuhi syarat untuk posisi itu, kata pemuda itu. Posisi apa? Gerald bertanya. Pemuda itu mengerutkan alisnya. Lalu, dia menatap Agon dengan kesal, yang hanya nyengir. Pemuda itu hanya bisa menghela nafas. Posisi asisten supervisor, kata pemuda itu. Saya pengawas area 23, tempat yang Anda kenal sebagai 5 kerajaan. Sebagai asisten pengawas, Anda akan berperan sebagai salah satu dari 5 raja. Mata Sang dan Gerald terbuka lebar karena terkejut. Raja, mereka memandang ke arah Agon, yang hanya mengangkat bahu. Seperti yang kamu katakan, Gerald. Shiftku akan segera selesai. Terima kasih pada Dewa Penyihir, gerutu sang supervisor. Agon tidak berkomentar. Tapi, Tuan, kata Gerald. Bukankah para raja seharusnya berada di alam penyihir agung? Jangan panggil aku, Tuan, gerutu supervisor itu dengan kesal. Kami akan bekerja sama mulai sekarang. Hubungi aku, Relon. Oke, Relon, kata Gerald. Saya pikir para raja seharusnya berada di alam penyihir agung. Perubahan kebijakan, jawab Relon. Dengan kebangkitan jalur sekunder baru-baru ini, kami memutuskan untuk mempekerjakan penyihir tertinggi sebagai asisten pengawas mulai sekarang. Itu membuatnya tampak seperti para penyihir tidak bisa disentuh oleh jalur sekunder. Dan para raja lainnya, Gerald bertanya, mereka akan segera berangkat bersama Agon. Kita akan melancarkan pertarungan besar, dan masyarakat akan berpikir bahwa semua Archmage tewas dalam satu pertarungan besar. Karena ketidakseimbangan kekuatan, asisten pengawas area pusat saat ini juga akan mengambil alih, beberapa penyihir puncak dan penyihir tertinggi bersamanya, menyelamatkan area lain dari kehancuran. Sang dan Gerald merasa sedikit tidak nyaman saat ini. Mereka tahu bahwa semua ini adalah milik Lightning Manor dan semuanya diatur sampai tingkat tertentu, tapi melihat hal itu terjadi tepat di depan mereka masih terasa tidak nyata. Kerajaan kemurnian sihir seperti antagonis besar bagi kerajaan Sky Thunder. Rasanya seperti raksasa yang kuat dan kejam. Namun, sebagian besar pasukannya akan segera meninggalkan 5 kerajaan. Seperti itu. Baca ini dengan seksama dan tanda tangani, kata Relon ketika tumpukan kertas itu melayang ke arah Gerald. Gerald masih sedikit bingung, tapi dia membaca lembaran kertas itu. Namun semakin banyak dia membaca, matanya semakin melebar. Lembaran kertas ini menjelaskan segalanya tentang area 23 dan mengapa area 23 ada. Apakah dia nilai tambahmu? Relon bertanya sambil menatap Sang. Gerald mendongak dari selembar kertas karena terkejut. Kemudian, dia teringat bahwa dia baru saja membaca bagian kontrak yang menyebutkan opsi untuk mempekerjakan satu orang lagi sebagai asisten supervisor. Ini juga menjelaskan bagaimana Miriam, sang Archduke, terhubung dengan Agon. Dia adalah nilai plusnya. Ya, benar, kata Gerald. Sang hanya memandang Gerald dengan alis terangkat. Relon mengangguk dan mengeluarkan tumpukan kertas kedua. Yang ini jauh lebih kecil dari tumpukan pertama, dan dia dengan cepat mengisinya juga dengan petirnya. Kemudian, tumpukan kertas kedua melayang ke arah Sang, yang juga membacanya. Semakin banyak Sang membaca, semakin terbuka juga matanya. Ini menjawab banyak pertanyaan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.